Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Tulus Panewun di channel tercinta kita SMP IT Rahmaniyah Boarding School. Pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan sekarang di semester 2 ini tetap harus kita laksanakan dengan penuh semangat, dengan penuh tanggung jawab, agar kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada semester 2 ini kita akan belajar tentang teorema Pitagoras. Namun untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar kita belajar teorema Pitagoras adalah supaya adik-adik dapat menjelaskan dan membuktikan tentang teorema dan triple Pitagoras serta menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan Pitagoras. Terus kenapa sih harus belajar Pitagoras? Adapun beberapa tujuan di sini supaya adik-adik dapat menjelaskan teorema Pitagoras, triple Pitagoras serta masalah-masalah yang berkaitan dengan Pitagoras di kehidupan sehari-hari. Oke, nah ini di layar sudah ada sebuah foto seorang sejarawan atau matematikawan Yunani yang bernama Pitagoras. Beliau pernah mengunggah teoremanya bahwa luas persegi pada sisi miring atau hipotenusa pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah luas persegi pada sisi siku-sikunya. Kemudian salah satu contoh penggunaan teorema Pitagoras adalah pada bidang arsitektur. Teorema Pitagoras digunakan untuk merencanakan konstruksi sebuah bangunan. Baik, kita lanjut ke teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku, baik sisi miringnya atau sisi alasnya atau bisa juga sisi tingginya. Nah, ini ada sebuah gambar segitiga berwarna biru. Kemudian tuh di bawah ada sebuah kotak berwarna biru muda yang merupakan segitiga siku-sikunya. Nah, kita beri notasi A pada tinggi segitiga, kita berikan notasi B pada alas segitiga, dan kita beri notasi C pada sisi miring atau hipotenusanya. Ini rumus umum untuk teorema Pitagoras bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk mencari panjang sisi A adalah akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Untuk mencari sisi B, yaitu C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, kalau untuk menentukan sisi yang C, yang merupakan sisi paling panjang atau sisi miringnya, yaitu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, ini ada sebuah contoh. Panjang salah satu sisi pada persegi panjang adalah 9 cm. Ini persegi panjang, panjangnya 9 cm dan panjang diagonalnya adalah 15 cm. Kita diminta untuk mencari salah satu panjang sisi yang belum diketahui. Nah, kita belah dulu menjadi segitiga. Nah, di situ sudah ada alasnya, yaitu 9 cm, sudah ada sisi miringnya, yaitu 15 cm, berarti ada satu sisi yang belum diketahui, yaitu sisi tinggi. Sisi tinggi pada segitiga. Namun kalau kita kembalikan ke persegi panjang tersebut menjadi lebarnya persegi panjang. Oke, berarti 15 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 9 kuadrat. 15 kuadrat adalah 225 sama dengan X kuadrat ditambah 81. 81 dapat dari mana? 9 kuadrat. Terus 81 pindah ruas ke depan menjadi 225 dikurangi 81 sama dengan X kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 144. Yang diminta adalah nilai X. Maka nilai X sama dengan akar 144, yaitu 12. Jadi, salah satu panjang sisi yang belum diketahui adalah 12 cm, yaitu
lebar si persegi panjang. Contoh lagi nih. Sebuah kapal berlayar ke arah selatan sejauh 80 km. Nah, kemudian kapal tersebut tuh belok ke arah timur sejauh 60 km. Nah, pertanyaannya adalah jarak terdekat yang bisa dicapai atau ditempuh oleh kapal tersebut tuh berapa kilometer? Ya. Nih, ilustrasinya seperti ini. Nih, kapal turun ke selatan 80 km, kemudian belok ke arah timur 60 km. Nah, inilah yang kita cari, yaitu X kilometer, jarak terdekat dari awal kapal berlabuh sampai ke tujuan itu berapa kilometer. Ya, ingat, ada A kuadrat, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka untuk mencari X kuadrat sama dengan 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 3.600 ditambah 6.400. X kuadrat sama dengan 10.000. Maka X sama dengan akar dari 10.000, yaitu 100 km. Jadi jarak terdekat yang bisa dicapai oleh kapal adalah 100 km. Jadi tanpa harus belok. Tadi kan si kapal turun ke selatan sejauh 80 km, belok ke timur sejauh 60 km. Kalau dijumlahkan 140 km. Nah, ini ada jalan pintas yang bisa dicapai oleh kapal. Hanya 100 km. Paham ya? Oke. Sekarang kita ke triple Pythagoras. Apa sih triple Pythagoras? Tri itu 3. Maka triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Ya, jadi khusus untuk segitiga siku-siku. Tri berarti angkanya ada 3 nih. Nih, salah satunya 3, 4, 5. Maksudnya apa sih? Nah, misalnya segitiga, ada sebuah segitiga, pasti kan sisinya ada 3. Misalnya sisi alasnya 3 cm, sisi tingginya 4 cm, pasti sisi miringnya adalah 5 cm. Ada lagi 6, 8, 10, ada lagi 12, 9, 15. Nah, nih 12, 5, 13. Misalnya alasnya 12 cm, tingginya 5 cm, sisi miringnya berarti 13 cm. Ya, dari ketiga angka ini, angka yang paling atau bilangan yang paling besar merupakan sisi miringnya. Terus, apakah angka-angka ini sudah pasti? Sudah. Harus kita buktikan, nanti setelah ini kita akan buktikan satu aja. Ya. Terus selain angka-angka ini, apakah ada selain bilangan ini? Ada, yaitu bilangan kelipatan. Misalnya kelipatan 3, setelah 3, 6, 4, 8, 5, 10. Oke? Oke. Kita buktikan sekarang triple Pythagoras. Kita tahu bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita tadi udah ngintip 3, 4 pasangannya 5. Ya, 3, 4 pasangannya 5. Oke, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Maka 9 ditambah 16 sama dengan 25. Nah, yang sebelah kiri harus sama dengan yang sebelah kanan. Ya, 9 ditambah 16 sama, ketemunya 25. C kuadrat juga 25. Maka terbukti. Ada contoh lagi, ada sebuah segitiga di sini. Jika panjang AD-nya itu adalah 9 cm, BD-nya adalah 16 cm, dan A ke C adalah 15 cm. Kita disuruh menghitung panjang B ke C. Ada 2 langkah di sini yang harus kita kerjakan. Yang pertama, belah dulu segitiga yang sebelah kiri. Ya, setelah kita belah akan ketahuan bahwa alasnya 9, sisi miringnya 15. Berarti ada satu sisi yang belum diketahui yang harus kita hitung dengan teorema Pythagoras. Berarti C ke D. C ke D adalah 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Habis itu diakar. Nah, maka CD sama dengan 225 dikurangi 81.
maka CD sama dengan akar dari 144, yaitu 12. Nah, setelah kita tahu tadi tingginya adalah 12, untuk C ke D 12, kita belah lagi segitiga yang sebelah kanan. Nah, sudah kita kasih tanda tingginya tadi 12 cm, untuk alasnya 16 cm, tugas kita mencari C ke B, B ke C, sama aja. Ya. Nah, C ke B sama dengan, nah karena kita mau mencari sisi miring maka ditambah, ya, akar 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Mohon maaf, itu bukan 2 tapi 12. Nanti diperbaiki. CD sama dengan 256 ditambah 144. Maka akar 400 sama dengan 20. Ya, jadi panjang C ke B adalah 20 cm. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya pembelajaran kita selesai juga. Jangan lupa kalian mengulang terus apa yang hari ini saya sampaikan, dan nanti insya Allah ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk latihan mandiri di rumah. Baik, marilah kita tutup agenda kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap jaga kesehatan, semoga kita selalu sehat, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.